Saudara-saudara dalam Tuhan, salam sejahtera kepada kita semua. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan kita di dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami sujud dan bersyukur kepadamu. Betapa baiknya Engkau dalam kesetiaan-Mu terus memelihara kami tanpa henti. Dan kami terus menikmati hadirat Tuhan bukan karena kami layak, tetapi karena Engkau sendiri sudah melayakkan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini pun kami siap kembali untuk mendengarkan sabda-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, berikanlah hikmat dan pengetahuan, dan biarlah pemberitaan firman-Mu pun menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Kepada seseorang yang meraih sebuah prestasi atau berhasil dalam suatu capaian tertentu, biasanya diberikan piagam penghargaan. Piagam itu sebagai bukti pengakuan dan apresiasi atas capaiannya. Dan bagi beberapa orang memang itu perlu dan sangat dibutuhkan. Tetapi bagi Paulus, ia menyatakan bahwa tidak ada surat pujian yang diterbitkan baginya. Namun bukan berarti Paulus sama sekali tidak berkarya dalam pelayanannya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kehadiran jemaat Korintus adalah bukti dan buah dari pemberitaan Injilnya. Paulus diragukan oleh sebagian orang karena tidak pernah menjadi murid Yesus secara langsung. Namun, ia telah bekerja keras mengabarkan Injil hingga menghasilkan banyak jemaat. Hal itu menjadi bukti bagi orang-orang yang meragukan status kerasulannya. Paulus tidak sibuk meminta pernyataan dari orang-orang, tetapi cukup dengan terus berkarya. Maka dengan sendirinya, hasil karyanya menjadi buah yang membuktikan statusnya sebagai rasul. Hal yang lebih indah adalah Paulus mengakui bahwa semua itu bisa terjadi karena kuasa Tuhan, bukan karena kekuatan manusia. Dalam ayat 5 berkata, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Mungkin saja orang lain memandang kita rendah karena kita bukan dari keluarga terpandang, bukan pula orang kaya, atau bukan orang ahli di ladang pelayanan. Kita tidak perlu marah atau merasa malu, apalagi rendah diri. Tak perlu pula mencari pembuktian melalui komentar orang-orang. Sebab satu-satunya pembuktian yang kita butuhkan berasal dari Tuhan. Inilah yang membuat pelayanan kita bercahaya di depan orang-orang dan menampilkan kemuliaan Tuhan. Satu hal penting yang perlu dilakukan adalah tetap berkarya. Pada akhirnya,
banyak orang akan melihat kualitas sesungguhnya dari semua yang kita hasilkan, tanpa dibuat pusing oleh komentar orang lain. Kita sebaiknya bertekun dalam pelayanan yang Allah percayakan, agar pengabdian kita berbuah kebaikan bagi banyak orang dan menyibukkan diri dalam mengasihi Tuhan dan ciptaannya. Roh Kudus menolong kita dan memberkati pelayanan kita. Amin. Ya, mari saudara kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah bersabda kepada kami semua. Sungguh Engkau sendiri yang menjadikan kami alat-Mu. Engkau sendiri yang memakai kami semua, dan pelayanan kami adalah surat kasih Kristus bagi kami. Sehingga dalam kehidupan kami pun kami boleh menjadi surat Kristus. Terima kasih Tuhan, kami pun bersyukur kepadamu bahwa oleh berkenan-Mu kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami sekalian yang bersama dengan kami dalam renungan ini berdoa bersama kepadamu. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang sudah menerima firman-Mu dan membuahkan firman-Mu itu dalam kehidupan mereka semua. Kami juga mengingat saudara kekasih kami, Ibu Ripka Sandana. Engkau tahu setiap keberadaan hidupnya ataupun pergumulannya. Kiranya Tuhan memberkati dia dengan segala kemurahan. Demikian juga dengan Ibu Resmi Suleman yang sementara di dalam perawatan di Rumah Sakit Siloam. Ia telah menjalani operasi dan masih akan menjalani operasi batu empedu kembali. Kuatkan nih Tuhan, berikan kesabaran, teguhkan imannya, dan Tuhan terus bekerja melalui dokter yang menangani sehingga perawatannya, pengobatannya boleh berhasil karena kemurahan Tuhan, dan saudara kekasih kami boleh pulih kembali. Seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan berkati masing-masing dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, anak-anak kekasih kami dalam masa perkembangan, dalam masa pertumbuhannya, dalam pendidikan mereka, dan juga Tuhan akan terus memberikan masa depan yang penuh harapan bagi mereka melalui perjuangan-perjuangan yang ada sekarang ini. Mereka tidak putus asa, tetapi mereka bertekun di dalam Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan masa pandemi yang masih terus berjalan saat ini, kiranya Tuhan mau mendengarkan doa-doa kami bersama, dan pada saat ini nanti kami semua berkemenangan melewati pandemi virus corona. Ini doa kami Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.